Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk belajar tematik. Apa kabar kakak soleh dan soleha semuanya? Semoga hari ini kita selalu sehat dan selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah sehingga kita masih bisa belajar tematik. Hari ini Ibu akan menjelaskan tematik mengenai subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Namun alangkah lebih baiknya sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kakak buka buku tematiknya, khususnya halaman 64 dan halaman 65. Di sini kita akan memahami bersama-sama mengenai gagasan pokok dalam paragraf pada teks yang berjudul Kerja Bakti Bersama. Sebelumnya, gagasan pokok, gagasan pendukung dan paragraf sudah Ibu jelaskan di materi-materi sebelumnya ya Kak. Jadi di sini Ibu langsung fokus ke tulislah paragraf dari gagasan pokok dan teks berjudul Kerja Bakti Bersama. Di sini kita akan menentukan paragraf keberapa untuk gagasan pokok tersebut. Yang pertama yaitu ada Ratih dan Beta yang baru pulang dari gereja ikut bergabung dalam kegiatan kerja bakti. Nah, gagasan pokok ini masuk dalam paragraf keberapa? Ayo kita cari bersama-sama kakak. Ternyata di sini ada Ratih dan Beta yang baru saja pulang dari gereja ikut bergabung dalam kegiatan tersebut. Jadi jawabannya adalah paragraf ke berapa? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi paragraf ke 5. Selanjutnya, coba Bella dan ayahnya bersiap mengikuti kerja bakti. Kita cari lagi, Kak. Nah, di sini ternyata ayah bersiap mengikuti kegiatan kerja bakti. Tidak lupa, ayah juga mengajak Bella. Jadi, paragraf keberapa ini? Paragraf ke 1, 2. Jadi, masuknya ke paragraf ke 2. Selanjutnya, Dini, Bunga, dan Made ikut dalam kegiatan kerja bakti. Coba kita cari. Nah, ternyata di sini Dini, Bunga, dan Made juga ikut serta kerja bakti. Jadi jawabannya di sini adalah paragraf keberapa? 1, 2, 3, 4. Jadi paragraf ke 4. Nah, untuk soal ketiga bawah ini kakak boleh kerjakan ya. Kerjakan. Gunanya apa? Agar lebih paham mengenai gagasan pokok pada teks kerja bakti bersama. Selanjutnya di sini carilah persamaan kata istilah-istilah berikut ini. Kemudian buatlah contoh kalimat dari persamaan kata tersebut. Yang pertama yaitu ada kerja bakti. Persamaan katanya gotong royong. Santapan persamaan katanya hidangan. Pengumuman persamaan katanya apa? Berita. Warga persamaan katanya penduduk. Sedangkan instruksi persamaan katanya yaitu arahan. Nah, di sini sudah ada persamaan kata semua, Kak. Nah, sekarang kita tinggal membuat contoh kalimatnya. Yang pertama ya, gotong royong. Masyarakat sedang bergotong royong membangun masjid. Di sini Ibu sudah memberikan contoh kalimat dari gotong royong. Yang kedua, hidangan. Saya ingin makan hidangan khas kota Solo. Jadi di sini ada hidangannya nih. Untuk yang nomor 3, nomor 4, nomor 5, kakak boleh tuh kerjain. Tadi kan Ibu sudah mengerjakan dan Ibu sudah memberikan contoh. Sekarang kakak coba, biar kakak bisa ya. Selanjutnya di sini ada kerjasama.
Kerjasama merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu kegiatan yang mencerminkan menghargai keberagaman adalah kerjasama. Dengan kerjasama, kita menyadari bahwa kita itu sebagai makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya di sini ada manfaat dari kerjasama. Ada 4. Yang pertama yaitu mempercepat selesainya pekerjaan karena dilakukan bersama-sama. Sedangkan yang kedua, menghemat tenaga karena dikerjakan bersama-sama. Yang ketiga yaitu bisa mempererat hubungan persaudaraan dan menambah keakraban. Yang terakhir yaitu terciptanya rasa aman dan rasa nyaman. Kerjasama memiliki 2 syarat agar bisa berhasil dengan baik. Yang pertama yaitu sikap sukarela. Yang kedua yaitu sikap saling menguntungkan. Sikap sukarela itu apa, Ibu? Sikap sukarela itu yaitu kemauan sendiri dengan rela hati. Jadi sikap sukarela itu apa? Sikap memperlakukan sesuatu atau bekerja dengan kemauan sendiri. Selanjutnya di sini ada kerjasama dalam keberagaman. Kehidupan sosial dan keberagaman budaya dapat menjadi kekayaan bangsa jika kita tidak senantiasa memeliharanya. Nah, bagaimana cara memelihara budaya bangsa? Dan bagaimana pula cara menumbuhkan sikap kerjasama dalam keberagaman? Nah, di sini Ibu akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu cara melestarikan keberagaman budaya bangsa. Berikut ini cara-cara yang dapat Kakak lakukan untuk melestarikan keberagaman budaya bangsa. Yang pertama yaitu ada mempelajari keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang kedua, mempelajari salah satu seni budaya sesuai dengan minat. Sedangkan yang ketiga, merasa bangga pada budaya bangsa sendiri. Yang terakhir yaitu menyaring budaya asing yang masuk. Selanjutnya yaitu kerjasama dalam keberagaman. Kerjasama dalam keragaman memiliki arti yang sangat penting karena dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Ketika kita bisa kerjasama dalam keberagaman, maka yang kita peroleh yaitu kehidupan menjadi serasi, selaras dan seimbang karena saling melengkapi. Yang B, pergaulan antar sesama menjadi lebih akrab. Yang C, perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Yang D, pembangunan berjalan lancar. Sedangkan nomor 3 yaitu sikap untuk mewujudkan kerjasama. Adapun sikap yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan kerjasama yang pertama, tidak boleh memandang rendah suku atau budaya yang lain. Jadi kalau misalnya kakak orang Jawa, jadi kakak nggak boleh memandang rendah suku yang lain, misalnya Batak atau Minang, itu nggak boleh ya. Yang B, tidak menganggap suku dan budaya sendiri paling baik. Yang C, menerima keberagaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya.
Sedangkan D lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Selanjutnya, mari bereksplorasi. Susunlah menjadi kalimat yang baik dan benar. Awali dengan kata yang bercetak tebal. Yang pertama, bercetak tebalnya meskipun. Meskipun berbeda suku bangsa, kita harus tetap menjalin kerja sama. Selanjutnya nomor 2 yang bercetak tebal yaitu ada kerja. Kerjasama dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Selanjutnya di sini ada bercetak tebalnya itu keragaman. Keragaman budaya merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai. Ibu sudah memberikan contoh kepada kakak membuat kalimat dari kata yang bercetak tebal. Sekarang coba kakak latihan. Nah, di sini nomor 4 yang bercetak tebalnya yaitu meskipun. Sedangkan nomor 5 yang bercetak tebalnya itu menghargai. Selanjutnya di sini ada contoh-contoh kerjasama. Kerjasama di sini ada 3, itu di dalam rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Contoh-contohnya sebagai berikut. Yang ada di rumah, ini ada 4. Ibu akan membacakan salah satunya. Yang mengerjakan tugas masing-masing yang telah disepakati. Ini yang di rumah. Nah, di sekolah saling membantu saat ada kesulitan. Jadi kalau misalnya teman kakak ada yang kesulitan untuk memahami pelajaran tematik misalnya, kakak boleh membantu menjelaskan. Selanjutnya yaitu kerjasama di masyarakat, yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, ini contoh-contohnya masing-masing ada 4. Nanti kalau ada soal ini kakak bisa mengerjakan 1, 2, atau 3 saja. Selanjutnya di sini ada toleransi dalam keberagaman agama. Toleransi adalah sikap menolak diskriminasi atau membedakan golongan-golongan yang berbeda pada suatu masyarakat. Misalnya toleransi beragama, di mana penganut agama mayoritas mengizinkan keberadaan agama minoritas lainnya. Jadi toleransi antar umat beragama itu sikap menghormati dan menghargai umat beragama lain. Kita harus menghormati agama lain. Kita sebagai agama Islam harus menghargai dan harus menghormati agama Kristen, agama Katolik, dan agama yang lain. Pemerintah Indonesia mengakui 6 agama yang ada di Indonesia. Yang pertama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, di sini juga ada contoh perwujudan toleransi beragama. Yang pertama yaitu di sini ada 3 contoh. Ibu akan menjelaskan 1 contoh. Tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang yang berbeda agama. Kita agamanya Islam. Misalnya punya teman agama Kristen, jadi kita tidak boleh memaksakan teman kita yang Kristen untuk meyakini agama kita. Paham ya Kak? Insya Allah paham. Mengenai tugas ada di halaman 77. Bagian A, kakak mengerjakan nomor 1 dan nomor 5 saja. Sedangkan bagian bereksplorasi kakak mengerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5. Jadi totalnya ada 7 nomor yang kakak kerjakan. Nah, sebelumnya juga ada tadi soal-soal yang ibu sarankan untuk mengerjakan. Boleh kakak kerjakan dan boleh tidak. Namun ibu sarankan dan lebih baik kakak kerjakan. Gunanya apa? Agar kakak bisa memahami mengenai penjelasan-penjelasan ibu dan contoh-contoh yang dari ibu. Nah, kalau misalnya masih ada yang kurang paham, kakak boleh tanyakan langsung
kepada wali kelas masing-masing ya. Mari kita tutup pembelajaran tematik hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menyimak video tematik hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.